doa selesai. Baik, yang selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP YPS. Kepada Pak Mahmudin kami persilakan. Oke, Bu Astriani, suara saya kedengaran? Iya, kedengaran Pak. Oke, baik. Kedengaran Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini kita bisa berada dalam satu room yang sama di saat ini di dalam satu tujuan, yaitu sosialisasi PPDB SMP YPS tahun ajaran 2023-2024. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu, begitu pula adik-adik semua yang sempat bergabung pada sosialisasi pagi hari ini. Kami sampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dan khusus juga kepada adik-adik semua yang akan mengikuti proses pendaftaran PPDB SMP YPS untuk tahun 2023 ini. Secara teknis sebetulnya Bapak Ibu dan adik-adik semua, PPDB 2023 ini tidak ada perbedaan signifikan dengan PPDB setahun sebelumnya. Tetapi karena kita yang kelas 6 SD saat ini baru kali ini sepertinya yang akan mengikuti PPDB secara online di sekolah YPS, maka ini perlu untuk kita pelajari, baca baik-baik informasi tentang PPDB-nya, baru kemudian kita melakukan proses pendaftaran. Bahwa di dalam proses pendaftaran ini membutuhkan beberapa dokumen yang perlu disiapkan sebelum mulai mengisi formulir secara online, maka kami harapkan semuanya bisa menyiapkan dokumen terlebih dahulu agar proses penginputannya tidak terpotong, ya. Dan juga kepada adik-adik semua bahwa di dalam PPDB SMP itu kita akan mengenal sistem tes seleksi. Oleh karena itu kepada adik-adik semua agar selain menyiapkan dokumennya, kalau itu semuanya sudah beres, maka yang selanjutnya harus dipersiapkan adalah kesiapan untuk mengikuti tes seleksi PPDB. Tesnya adalah tes kemampuan literasi dan numerasi, sehingga nanti adik-adik semua bisa lebih siap untuk bersaing dengan semua teman-teman kelasnya sendiri, sahabat-sahabatnya sendiri, dan juga baik dari YPS, sesama sekolah YPS, maupun dari sekolah SD dari luar YPS. Karena pada PPDB ini kita punya kuota 6 kelas daya tampung di SMP, maka daya tampung itulah yang akan menjadi dasar kita untuk memenuhi atau menerima jumlah peserta didik di SMP tahun ajaran 2023-2024. Semoga apa yang akan dipresentasikan oleh panitia bisa disimak baik-baik dan dipastikan bahwa kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan kepada panitia. Dan jangan lupa bahwa proses pendaftaran ada batas waktunya, tanggalnya, maka penting untuk kita melihat tanggal-tanggal penting di dalam PPDB SMP YPS. Jangan sampai kita terlena, ada di 2 minggu pendaftaran atau ada seminggu pendaftaran, nanti hari ketiga lah, hari keempat, lupa mau lebaran, lupa mendaftar. Nah, sebaiknya lebih cepat disiapkan semuanya lebih baik, difikskan lebih baik.
Hasil pendaftaran nanti juga bisa dicek di portal PPDB secara online, secara real time. Nah, semoga harapan kami, semoga sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu bisa mengikuti presentasi dari panitia, anakku juga, adik-adik semua yang mau masuk SMP, semoga juga bisa dipahami prosedur yang ada. Kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan semoga semuanya bisa lulus masuk ke PPDB SMP YPS. Silakan dilanjutkan Bu Sri. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Mahmudin. Yang selanjutnya akan ada pemaparan sosialisasi dari Ketua Panitia PPDB Unit SMP YPS Singkole yang akan dibawakan oleh Pak Max Jama. Kepada Pak Max, kami persilahkan. Terima kasih Bu Astri. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pagi Pak Max. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pokok materi, yaitu presentasi tentang sosialisasi penerimaan siswa baru atau PPDB yang akan saya presentasikan di pagi hari ini. Baik, saya akan tampilkan ya, presentasinya Bapak dan Ibu. Oke, saya mempersiapkan. Ya, Bapak dan Ibu sudah kelihatan ya presentasi saya? Ya, sudah Pak. Ya, Bapak dan Ibu sambil tentunya Bapak dan Ibu nanti memperhatikan, juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan kepada kami, dan jika langsung kami bisa menjawab, kami akan jawab. Jika tidak, nanti kami akan minta bantuan kepala sekolah untuk menjawab hal-hal yang penting yang ingin ditanyakan. Baik, Bapak dan Ibu, dasarnya adalah konteks PPDB Sekum YPS 2 tahun pelajaran 2022-2023 adalah daya tampung Sekum YPS yang terbatas, ya, tidak dapat mengakomodir semua anak pekerja PTPI dan pegawai YPS. Itu yang menjadi konteks PPDB. Yang berikutnya, tujuan PPDB Sekum diadakan yaitu untuk mendapatkan peserta didik kelas awal pada semua tingkatan sesuai kuota dan daya tampung yang telah ditetapkan. Nah, dasar hukum PPDB di Sekum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Permendikbud RI Nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang ketiga, Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978 /A5 /04.01/2023 tertanggal 7 Maret tahun 2023, hal pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023-2024. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut, bahwa ketika Bapak dan Ibu nanti akan melihat informasi umum, informasi menyeluruh tentang PPDB, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi portal PPDB Sekum YPS tahun 2023, yaitu ppdb.yps.sch.id. Ya, nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke sana ya, nanti melihat portal tersebut. Ya. Nah, saran kami bahwa Bapak dan Ibu ketika masuk portal tersebut yang harus diperhatikan, yang pertama masuk ke home, habis itu kebijakan umum PPDB tahun 2023,
info PPDB tahun 2023, jadwal PPDB tahun 2023, baru nanti masuk ke pendaftaran Bapak dan Ibu. Jadi jangan langsung masuk ke pendaftaran. Saran kami bahwa Ibu Bapak meluangkan waktu untuk membaca informasi yang ada di sini, mulai dari home sampai dengan jadwal PPDB, sehingga tidak miss atau tidak lupa ya, atau aturan-aturan apa atau syarat-syarat apa yang akan disampaikan dalam pelaksanaan PPDB. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah alur proses yang akan dilalui, yaitu mulai dari pendaftaran, terus persiapannya, pengumumannya, pendaftaran kapan dimulai, terus seleksi berkasnya, kapan dilaksanakan, selanjutnya seleksi akademik, kapan pelaksanaannya, terus pengumumannya, waktu-waktu pengumuman, dan pendaftaran ulang sampai dengan nanti selesainya. Jadi Bapak dan Ibu, ini alur yang akan dilalui, ya. Yang berikutnya, nah Bapak dan Ibu kita langsung fokus ke daya tampung SMP, yaitu di sini di SMP akan menerima 6 rombongan belajar, ya, atau rombongan kelas belajar. Masing-masing satu kelas terdiri dari 32 siswa, jadi total yang akan ditampung adalah 192. Jadi kami Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu di sini ada, saya lanjut saja ke SMP, ketentuan PPDB SMP, yaitu karena daya tampung 80% itu sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PTPI, pegawai YPS, baik itu dari POH luar maupun POH lokal. Yang berikutnya 15% diperuntukkan bagi anak masyarakat lokal terdampak atau MLT. Ya, selanjutnya 5% Bapak dan Ibu itu daya tampung diperuntukkan bagi anak pekerja PTPI, pegawai YPS, POH luar, POH lokal, anak MLT, ya, yang masyarakat lokal terdampak tersebut, ya, alumni sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PTPI dan anak masyarakat umum alumni dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PTPI yang berprestasi. Prestasinya yaitu prestasi akademik dan non-akademik dengan persyaratan sebagai berikut. Ya, prestasi akademik minimal juara 1, 2, 3 tingkat provinsi pada lomba OSN atau KSN, selanjutnya INA, IKTA, IMSO, LCN, LPIR, LKIR, NYIA, dan sejenisnya. Atau prestasi non-akademik, minimal juara 1, 2, 3 tingkat provinsi pada lomba FLSN 2, FLS2N, O2SN, Kejurda, Kejurnas, ya baik seperti misalnya karate, taekwondo, renang, lomba jurnalistik, dan sejenisnya. Yang berikutnya nilainya minimal nilai rapor yaitu rata-rata 75, yaitu skala dari 0 sampai dengan 100. Yang berikutnya, kriteria calon peserta didik, anak pekerja PTPI, pegawai YPS, POH luar. Selanjutnya yang kedua, anak pekerja PTPI, pegawai YPS, POH lokal Sorako. Selanjutnya yang ketiga, anak masyarakat lokal terdampak yang dibuktikan dengan surat keterangan. Yang keempat, anak masyarakat umum yang berprestasi dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PTPI, khusus jalur prestasi. Yang kelima, memiliki bukti prestasi berupa sertifikat, piagam, piala, atau trofi, atau medali yang disertai surat keterangan prestasi dari sekolah. Ini khusus jalur prestasi. Nah, yang keenam, telah lulus atau duduk di kelas 6 sekolah dasar atau yang sederajat. Yang ketujuh, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Selanjutnya, lulus seleksi administrasi. Yang kesembilan,
lulus seleksi akademik yaitu tes ya seleksi tertulis dan seleksi nilai raport untuk anak pekerja PTPI, anak pegawai EPS, dan anak masyarakat lokal terdampak. Selanjutnya lulus seleksi portofolio khusus jalur prestasi. Nah, Bapak dan Ibu, ini kuota atau ini gambaran ketentuan bahwa yang 80% itu untuk anak pegawai PTPI, pegawai EPS, POH luar, dan POH lokal. Selanjutnya 15% ini untuk MLT, Kawas dan Pasita AB. Selanjutnya jatah 5% itu yang berprestasi. Ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya waktu pendaftaran. Waktu pendaftaran itu mulai tanggal 17 April sampai dengan 5 Mei 2023. Pendaftarannya, portal pendaftarannya ini adalah ppdb.yps.sch.id. Pendaftarannya dilakukan secara online. Bapak dan Ibu dapat melakukan pendaftaran secara online 1 kali 24 jam selama waktu tersebut ya. Jadi jangan sampai lupa nanti. Jadi tanggal penting ini, tanggal pendaftaran. Ya. Baik, tata cara pendaftaran PPDB 2023. Selanjutnya, formulir pendaftaran unit sekolah pelaksanaan PPDB Setkum 2023 dapat diakses melalui website ppdb.yps.sch.id. Baca terlebih dahulu informasi tentang PPDB Setkum dan informasi khusus tentang PPDB tingkat sekolah yang akan didaftar. Jadi seperti saya katakan tadi di awal, ketika masih di portal tersebut, Bapak dan Ibu baca dulu mulai dari penjelasannya, aturannya sampai dengan nanti berakhirnya. Ya, setelah itu baru mendaftar. Jadi jangan langsung, kami sarankan sekali lagi, jangan langsung ke bagian pendaftaran. Ya, pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome. Jadi kami sarankan menggunakan Google Chrome karena terus terang sekolah membangun sistem ini menggunakan Google ya Bapak dan untuk memudahkan, sekali lagi untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam pendaftaran. Nah, yang berikutnya pendaftar disarankan login menggunakan akun Google atau email @gmail.com yang aktif. Jadi Bapak dan Ibu serta anak-anakku silakan gunakan akun Google ya yang masih aktif yang dipakai untuk mendaftar. Nah, jangan sampai akun ini tidak aktif kita pakai mendaftar nanti karena ini ada hubungannya dengan konfirmasi tentang pendaftaran apakah sudah dilakukan atau belum seperti itu. Ya, jadi itu yang perlu dipahami. Yang berikutnya tata cara pendaftaran PPDB 2023. Nah, yang perlu disiapkan, ya siapkan semua dokumen yang akan diupload atau diunggah. Bapak dan Ibu, sebelum saya baca, bahwa seluruh ketentuan yang akan diupload itu harus difoto dengan jelas ya, difoto dengan jelas, jangan sampai ada fotonya asal-asalan saja atau yang kurang jelas, kurang terang ya, sehingga ketika nanti diupload bisa terbaca dengan baik. Ya, yang perlu disiapkan yaitu akta kelahiran, jadi difoto akta kelahiran tentunya, kartu keluarga, pas foto calon peserta didik, foto berwarna, setengah badan atau close up. Jadi foto si calon peserta itu harus jelas ya, harus jangan dari samping ya atau foto asal-asalan saja. Tetapi kami harapkan bahwa fotonya betul-betul menggambarkan calon peserta tersebut ya. Jadi fotonya foto berwarna, setengah badan dan close up ya. Cukup setengah badan saja, tidak perlu seluruh badan. Selanjutnya, surat keterangan duduk kelas akhir khusus pendaftar SMP dan SMA. Surat keterangan ini ya barangkali bisa diambil di sekolahnya ya, surat keterangan akhir. Kalau belum ada tentunya ijazah seperti itu. Nah, selanjutnya batch number atau nomor pegawai orang tua khusus untuk pendaftar jalur anak pekerja PTPI pegawai EPS. Jadi Bapak dan Ibu nanti nomor atau batch number-nya Bapak dan Ibu atau nanti anak-anakku minta nanti di orang tua foto batch number-nya yang jelas ya, harus jelas betul di fotonya ya, jangan foto tidak jelas sehingga nanti akan memudahkan panitia melakukan verifikasi ya. Selanjutnya surat keterangan
atau surat rekomendasi dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi khusus untuk calon peserta didik anak berkebutuhan khusus. Ya. Yang ketujuh, surat keterangan masyarakat lokal terdampak yang telah diverifikasi oleh External Relation atau Corporate and Corporate Affairs PTPI khusus untuk pendaftar jalur masyarakat lokal terdampak. Jadi surat keterangan ini nanti yang mendaftar melalui jalur MLT silakan menghubungi dari External Relation. Ya, berikutnya, sertifikat, piagam, piala, atau trofi atau medali untuk pendaftar jalur prestasi. Yang berikutnya, surat keterangan berprestasi dan perhitungan rata-rata nilai raport, aspek pengetahuan, sekali lagi aspek pengetahuan dari sekolah asal khusus pendaftar jalur prestasi. Ini khusus untuk aspek pengetahuan. Selanjutnya, rapor aspek pengetahuan 5 semester, terakhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam khusus pendaftar SMP. Ya, jadi yang dimaksud dengan 5 yang terakhir itu mulai dari kelas 4 ya, semester 1, semester 2, kelas 5, semester 1, semester 2, dan kelas 6, semester 1. Jadi yang kami minta adalah aspek pengetahuan, ya, yang jelas akan terbaca di situ, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, ya, seperti itu. Nah, di dalam mengcopy ini Bapak dan Ibu harus jelas ketika nanti raportnya anaknya atau raportnya siswa atau anak-anakku, raportnya kalian harus difoto jelas mulai dari kop atau judulnya, headernya sampai dengan di bawah tanda tangan kepala sekolah. Ya, seperti itu. Nah, sini selanjutnya catatan, pastikan dokumen di atas sudah tersimpan dalam bentuk file, scan foto yang dapat terbaca jelas pada perangkat komputer atau handphone yang akan digunakan mengisi formulir pendaftaran. Berikutnya, tata cara pendaftaran PPDB 2023, jadi nanti di sana, di portalnya, pilih menu pendaftaran awal, dan selanjutnya, buka dan isi formulir pendaftaran secara lengkap dan sesuai. Berikutnya, setelah isian formulir terkirim, silakan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan saat mengirim formulir pendaftaran. Bapak dan Ibu, serta anak-anakku, jika kalian sudah mengirim formulir, nanti dibuka, dilihat email yang digunakan. Ya, emailnya tentunya kami harapkan sekali lagi menggunakan Gmail, karena di sana akan tergambar konfirmasi tentang isian formulir yang telah terkirim, ya, yang telah terkirim. Nah, selanjutnya data pendaftar awal yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksanaan PPDB Sekum YPS dapat dicek pada menu resume pendaftaran awal. Jadi nanti akan di sana dilihat. Nah, berikutnya, jika data input yang telah dikirim akan dirubah oleh pendaftar, maka proses perubahan dapat dilakukan dengan cara masuk kembali ke dalam formulir pendaftaran dan melakukan edit tanggapan. Nah, edit tanggapan ini dilakukan sebelum berakhirnya masa pendaftaran awal. Jadi edit tanggapan hanya sekali lagi dilakukan ini jika ada ya data inputan yang ingin diperbaiki, ya. Masa berlakunya sebelum berakhirnya masa pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran akan dikirim kepada pendaftar setelah berakhir masa pendaftaran melalui email yang digunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Jadi Bapak dan Ibu serta anakku, secara keseluruhan jangan terburu-buru melakukan pendaftaran. Saran kami sebelum berkasnya disiapkan dengan baik. Ya, jadi siapkan dulu seluruh berkasnya dengan baik, baru melakukan pendaftaran. Ya. Berikutnya, pilih jalur pendaftaran pada PPDB 2023. Nah, di sana ada formulir biru. Ya, formulir biru diperuntukkan bagi anak pekerja PTPI atau pegawai YPS POH luar. Yang formulir biru sekali lagi untuk yang
orang tuanya, ya POH-nya POH luar. Ya. Nah, yang kedua, formulir merah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua penanggung karyawan PTPI atau pegawai YPS POH lokal. Jadi yang merah ini lokal ya. Selanjutnya, formulir kuning diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua penanggungnya masyarakat lokal terdampak atau MLT sesuai tingkat sekolah. Ya. Yang kuning, formulir kuning tentu untuk MLT. Selanjutnya, untuk formulir hijau diperuntukkan bagi calon peserta didik berprestasi alumni sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PTPI. Ya, siswa berprestasi minimal sekali lagi juara 3 ya tingkat nasional. Juara 3 ya atau medali perunggu lomba tingkat provinsi. Ya, dengan sendiri seperti OSN, KSN, Bina Ijata, IMSO, LCN, LPRI, LKRI, NYIA, O2SN, L2SN, Kejurda, Kejurnas, baik itu karate, taekwondo, renang, lomba jurnalistik, dan lain-lain. Dan sejenisnya dengan nilai rata-rata rapor minimal 75 untuk skala 0 sampai dengan 100. Berikutnya, verifikasi berkas pendaftaran PPDB. Data dan dokumen pendaftar akan diverifikasi sebagai proses seleksi berkas administrasi pada tanggal 17 sampai dengan 9 Mei 2023 oleh tim verifikasi sebagai berikut. Ya, jadi pendaftaran di waktu tersebut juga dimanfaatkan ya untuk kami melakukan verifikasi berkas. Nah, data diri calon peserta didik serta data prestasi. Pendaftar jalur prestasi akan diverifikasi oleh panitia PPDB unit sekolah. Selanjutnya, data orang tua penanggung calon peserta didik anak pekerja PTPI akan diverifikasi oleh HR PTPI. Nah, data orang tua penanggung calon peserta didik anak pegawai YPS akan diverifikasi oleh bagian kepegawaian YPS. Selanjutnya, data orang tua penanggung calon peserta didik anak MLT akan diverifikasi oleh eksternal PTPI. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi untuk jalur prestasi PPDB unit akan melakukan verifikasi ya data-datanya. Selanjutnya untuk calon peserta didik yang orang tuanya atau penanggungnya orang tua dari pekerja PTPI akan diverifikasi oleh PTPI, ya HR PTPI. Selanjutnya untuk orang tua penanggung calon peserta didik pegawai YPS akan diverifikasi oleh bagian kepegawaian YPS, dan untuk yang orang tua penanggung calon peserta MLT akan diverifikasi oleh eksternal PPP. Nah, berikutnya pengumuman kelayakan berkas pendaftaran PPDB 2023. Pengumuman kelayakan data dan dokumen pendaftaran sebagai hasil seleksi berkas administrasi akan dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023 melalui email yang digunakan saat pendaftaran. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan email Bapak Ibu serta anakku yang dipakai mendaftar, pastikan bahwa email itu aktif sehingga ketika ada informasi tentang pengumuman bisa kita membuka. Jadi tolong emailnya sering-sering dibuka selama waktu kegiatan PPDB tersebut, ya. Oke. Baik, selanjutnya seleksi akademik ya untuk SMP dan SMA tentunya, tetapi kami langsung saja ke SMP. Nah, ketentuan seleksi akademik. Proses seleksi akademik pada PPDB tingkat SMP dilakukan melalui mekanisme perangkingan berdasarkan nilai rata-rata rapor dan hasil tes kemampuan dasar, yaitu SMP rapor SD, ya, jadi rapor SD kelas 4 semester 1 dan 2, selanjutnya kelas 5 semester 1 dan 2, serta kelas 6 semester 1. Selanjutnya tes kemampuan dasar berbasis komputer, ya,
Yang akan diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi. Nah, yang bagian B, proses seleksi akademik wajib diikuti oleh semua jalur pendaftaran calon peserta didik SMP. Jadi setelah mendaftar dan dinyatakan berlulus berkas, nanti proses seleksi wajib diikuti oleh seluruh peserta yang berhak untuk mengikuti seleksi. Nah, selanjutnya penginputan nilai rapor mata pelajaran dilakukan pada saat proses pengisian formulir pendaftaran. Nah, selanjutnya seleksi akademik SMP. Verifikasi nilai rapor. Verifikasi nilai rapor mata pelajaran akan dilakukan oleh panitia PPDB unit sekolah pada 10 sampai dengan tanggal 12 Mei. Oleh karena itu, kami mengharapkan, sekali lagi kami menyampaikan, Bapak dan Ibu serta anak-anakku mengkopi ya atau memfoto nilai raport yang ada secara utuh, jelas ya, untuk pengetahuan. Harus ada judulnya di atas, ya mulai dari sekolah apa, terus dari sekolah apa, kelasnya, serta nilai-nilainya harus jelas, terpampang, demikian juga ada tanda tangan di bawah kepala sekolah tentu dengan cap basah ya nanti atau wali kelasnya di tingkatan yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga, tes kemampuan dasar. Seleksi kemampuan dasar akan dilakukan oleh panitia PPDB internal unit pada tanggal 15 Mei. Nah, SMP akan melakukan tesnya pada tanggal 15 Mei. Ya, seperti itu. Nah, pengumuman hasil seleksi akhir PPDB 2023. Pengumuman hasil seleksi akhir SMP YPS Singkole. Pengumuman hasil seleksi akhir SMP YPS Singkole dilaksanakan pada tanggal 15 Mei. Nah, pengumuman akan dilakukan secara live show melalui Google Meet dan YouTube live streaming, serta akan dikirim melalui email yang digunakan saat pendaftaran dan dapat juga dilihat melalui website atau portal ppdb.yps.sch.id. Selanjutnya, informasi tentang pengumuman live show, ya live show-nya dan live streaming akan disampaikan panitia melalui email bagi yang telah lulus seleksi berkas serta dapat dilihat melalui website https://ppdb.yps.sch.id. Nah, kalau setelah dinyatakan lulus, maka akan dilakukan pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang itu dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 24 Mei 2023. Itu jadwal pendaftaran ulang bagi yang telah dinyatakan lulus. Nah, selanjutnya ketentuan pendaftaran ulang. Ya. Ketentuan dan tata cara pendaftaran ulang, ketentuannya lulus seleksi akhir pada unit sekolah pelaksana PPDB Sekum tahun pelajaran 2023. Selanjutnya lulus dari sekolah asal yang dibuktikan dengan ijazah, surat keterangan lulus khusus calon peserta didik SMP. Ya, jadi kalau belum ada ijazahnya ketika nanti dinyatakan lulus, surat keterangan lulus ya kalau belum ada. Dari sekolah yang bersangkutan tentunya dengan bukti tanda tangan kepala sekolah dan stempel basah. Selanjutnya, calon peserta didik yang lulus seleksi akhir dan tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Jadi, ya, setelah dinyatakan lulus, menyiapkan berkas yang diminta, setelah itu akan melakukan pendaftaran ulang ya. Jika waktu yang telah ditentukan tidak mendaftar ulang pada tanggal 24 Mei tadi, maka dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri. Kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon peserta didik cadangan sesuai dengan jalur pendaftaran berdasarkan urutan peringkat dan mekanisme pengisian kuota PPDB Sekum tahun pelajaran 2023-2024. Pemanggilan cadangan untuk mengisi kuota kosong akan dilakukan melalui telepon
SMS, WA, atau email sehari setelah penutupan pendaftaran. Jadi nanti konfirmasi bagi cadangan itu setelah penutupan pendaftaran ulang. Itu pun dilakukan jika ada pengunduran diri atau ada yang mengundurkan diri tidak mendaftar. Ya. Selanjutnya pendaftaran ulang PPDB 2023. Tata cara pendaftaran ulang. Formulir pendaftaran ulang unit sekolah pelaksanaan PPDB Sekum dapat diakses melalui website yang telah ditentukan, yaitu ppdb.yps.sch.id. Selanjutnya, baca terlebih dahulu informasi tentang pendaftaran ulang PPDB tingkat sekolah yang didaftar. Pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome. Ya. Pendaftar disarankan login menggunakan akun Google atau email Gmail yang digunakan saat pendaftar awal. Nah, sekali lagi, jadi emailnya ini jangan sampai, email Google-nya jangan sampai lupa ya. Emailnya apa, terus passwordnya apa. Karena nanti konfirmasi tentang pelaksanaan atau PPDB ini ada di sana, baik itu pendaftaran maupun pendaftaran ulang. Nah, selanjutnya siapkan dokumen surat keterangan lulus dari sekolah asal. Ya. Khusus calon peserta didik SMP. Pastikan dokumennya sudah tersimpan dalam bentuk file scan foto yang dapat terbaca jelas pada perangkat komputer, handphone yang akan digunakan mengisi formulir pendaftaran ulang. Nah, selanjutnya pilih menu pendaftaran ulang dan unit sekolah yang akan didaftar. Buka dan isi formulir pendaftaran ulang secara lengkap dan sesuai. Setelah isian formulir terkirim, silakan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Data pendaftar ulang yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksanaan PPDB Sekum dapat dicek pada resume pendaftar ulang. Nah, Bapak dan Ibu, sekolah juga menyediakan konsultasi bagi calon pendaftar. Bagi calon pendaftar yang mengalami kendala atau kesulitan dalam melakukan pendaftaran online PPDB Sekum YPS 2023, panitia unit sekolah pelaksana mulai dari TK sampai SMA telah menyiapkan tim pendampingan. Calon pendaftar dapat menghubungi nomor kontak tim pendampingan unit sekolah serta dapat hadir langsung ke sekolah untuk konsultasi dan pendampingan pada hari Senin sampai Jumat tanggal 7 April sampai tanggal 5 Mei hari kerja. Ya, waktu pukul 3.30 sampai dengan pukul 15.30 WITA. Tempat sesuai unit sekolah pelaksana masing-masing. Dan ya, jadi Bapak Ibu serta anak-anakku jika nanti mengalami kesulitan dapat menghubungi panitia ya, dapat menghubungi panitia pada konsultasi untuk proses pendaftaran jika mengalami kesulitan. Nah, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akan tunjukkan sekali lagi di sini kalau ketika Bapak dan Ibu masuk saja PPDB YPS. Nanti Bapak dan Ibu masuk ke sini portal, ini portalnya saya tunjukkan. Selanjutnya nanti baca dulu kebijakan umum. Ya, informasinya di sini Bapak dan Ibu terbaca jelas atau terpapang jelas syarat-syaratnya apa yang ada di dalam ya, sehingga memudahkan. Berikutnya, setelah itu informasi PPDB Bapak dan Ibu. Nah, di sini kuota-kuota, daya tampung, informasi sekitar PPDB, terus jalurnya, pendaftaran, terus verifikasi data kapan, siapa yang melakukan verifikasi, terus alamat sekolah juga ada di sini. Selanjutnya jadwal pelaksanaannya di sini Bapak dan Ibu. Nanti dilihat untuk SMP kapan pelaksanaan ini semua ada terbaca. Jadi di sini mulai dari TK sampai dengan SMA. Nah, setelah itu masuk ke sini Bapak dan Ibu. Kalau yang SMP masuk ke SMP YPS Sikole pendaftar awal. Ya. Bapak dan Ibu, di sini ada tata cara pendaftar awal, di sini ada videonya nanti kami sertakan. Bapak dan Ibu boleh klik di sini.
Ini daftar. Nah, daftar sekarang. Nanti kalau sudah mendaftar, Bapak dan Ibu biasanya bisa melihat di sini apakah saya sudah melakukan pendaftaran di sini, ya, pendaftaran. Biasanya kalaupun Bapak dan Ibu sudah melakukan pendaftaran, mohon kalau belum muncul nanti mungkin sekitar kurang lebih 5 menit ya, karena prosesnya biasanya apalagi kalau pendaftarnya bersamaan banyak. Jadi sekali lagi daftar di sini ada tertulis daftar sekarang ada di sini. Ya. Nah di sini Bapak dan Ibu nanti akan terbuka, dicoba ya. Sebenarnya bukan uji coba, tetapi nanti sudah mulai bisa melakukan pendaftaran. Nah, tata cara pendaftaran Bapak dan Ibu tolong dibaca ini data-data yang ada, yang perlu. Nah, seperti itu, ya. Nah, berikutnya nanti kalau hasilnya, ya Bapak dan Ibu pendaftar awal, hasil seleksi pendaftaran ulang di sini ada, nanti akan ada informasi selanjutnya. Portal tersebut atau bagian ini akan terbuka jika sudah melalui tahap-tahap seleksi. Nah, saran kami Bapak dan Ibu seperti ini, ketika berkas-berkas Bapak dan Ibu telah foto atau buat yang menggunakan komputer barangkali bisa disimpan atau diletakkan pada salah satu folder ya, sehingga data-data tersebut, kebutuhan tersebut telah kita simpan dalam satu sini, terus beri nama yang baik sehingga akan memudahkan ya. Misalnya contoh foto siswa, ya maaf ya, foto siswa dengan yang jelas ya Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Terus misalnya akte kelahiran, contoh akte kelahiran harus jelas ya. Berikutnya misalnya batch number mungkin harus jelas terpampang ya. Nah, kartu keluarga Bapak dan Ibu seperti ini, jadi di foto dengan jelas atau di scan dengan jelas, letakkan dalam satu folder sehingga nanti memudahkan. Nah, contohnya juga misalnya nilai raport, ya nilai raport harus jelas ya Bapak dan Ibu. Misalnya dari sini, ya ada judulnya di atas, saya akan perlihatkan juga mungkin terjelas. Ya ada judulnya sekolah sini, terus nilai-nilainya, nilai pengetahuan tentunya berdasarkan misalnya di kelas 4 semester ganjil, kelas 4 semester genap, terus nanti ada tanda tangan, ya, tanda tangan kepala sekolah dan wali kelas ya. Biasanya seperti wali kelas, terus ada kepala sekolah dan juga tanda tangan orang tua. Itu harus jelas Bapak dan Ibu sehingga kami akan mudah melakukan verifikasi. Demikian juga untuk surat-surat keterangan yang lain, surat-surat keterangan, demikian juga yang piagam-piagam Bapak dan Ibu, misalnya piagam-piagam siswa yang mereka peroleh, itu harus jelas ya, sehingga ketika mengupload nanti, ya, upload akan memudahkan, misalnya surat keterangan itu harus jelas ya, terbaca ya. Kami punya kurang jelas karena saya mengambil dari internet sebagai contoh saja. Ya. Baik, itu dari kami dan sekali lagi terima kasih buat Bapak dan Ibu, dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Asri untuk melakukan sesi tanya jawab. Iya. Terima kasih Pak Max atas pemaparan untuk sosialisasi tata cara pendaftaran PPDB-nya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan lebih lanjut atau masih ada mungkin yang kurang jelas, bisa raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Jadi silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selain itu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak semua bisa mengisi daftar hadir untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Oh iya, ada dari Ibu Mia Amalia. Kepada Bu Mia, kami persilahkan. Bu Mia. Oh iya,
Pak Max, ini ada orang tua yang bertanya, apakah nanti pada saat tes itu harus membawa perangkat sendiri? Iya. Ada lagi? Dan juga ada pertanyaan ini di kolom chat. Gimana kalau orang tuanya itu sudah bukan karyawan lagi? Wah, susah ini pertanyaannya. Iya. Oh, ini ada juga dari Ibu yang raise hand, ada Ibu Hadrawati Natsir. Ibu Hadrawati, kami persilahkan. Oh iya, terima kasih banyak Bu. Saya mau menanyakan masalah jam pendaftaran seperti Bapak tadi utarakan kalau bisa saja itu terjadi penumpukan ya. Apakah dibatasi waktu jam pendaftaran online-nya? Apakah ada jam-jam tertentu? Terus yang kedua masalah email Pak, apakah bisa digunakan emailnya anak-anak atau tidak? Sekian, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Bu Hadrawati. Mungkin akan dijawab langsung oleh Pak Max. Silakan Pak Max. Baik, terima kasih Bu Astri. Saya akan coba dulu menjawab ya 3 ini. Yang pertama, apakah perangkat bawa sendiri? Bapak dan Ibu serta anak-anakku, ya ketika pelaksanaan nanti bawa atau calon peserta calon siswa SMP atau peserta PPDB harus membawa perangkat sendiri. Nah, perangkat yang digunakan di sana yaitu misalnya menggunakan HP, pastikan HP yang digunakan itu kuotanya lengkap ya, seperti itu. Nah, tapi nanti juga kami akan melakukan melihat panitia di sana akan ketat melihat apakah perangkat ini yang digunakan jangan sampai meng-screenshot atau ke yang lain-lain seperti itu. Jadi memang siswa atau calon siswa akan membawa perangkat tersendiri ya, karena sekolah tidak menyediakan karena tidak punya perangkat sebanyak itu ya untuk disediakan. Yang berikutnya, bagaimana kalau orang tua sudah bukan lagi karyawan ya atau pegawai? Ya, untuk buat orang tua yang bukan karyawan, siswanya diharapkan mendaftar melalui MLT kalau memang orang tuanya atau penanggungnya itu misalnya Pasitabe dan atau Kawas, jalur yang pertama itu. Yang kedua, siswa harus berprestasi, ada yang 5% itu. Ya, berprestasi tentunya tingkat nasional ya, seperti itu. Nah, itu yang kalau bukan lagi orang tua yang bukan karyawan ya. Yang ketiga, waktu pendaftaran secara online. Maksud saya tadi yang bertumpak atau tidak sebenarnya itu hanya gini, tempat penampungannya kami biasanya itu tergantung dari akses internet, biasanya seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kami yakin ketika Bapak dan Ibu telah mengirim, itu akan secepatnya terinformasi. Nah, yang di fitur ini Bapak dan Ibu di portal ini, saya akan share saja. Saya share ya Ibu Asri. Ya. Oke, share dulu. Nah, di portal ini yang di sini, Bapak dan Ibu, yang di sini yang akan biasanya tidak secepat itu kelihatannya yang ada di sini. Tetapi di email ya, di Google, email Google yang Bapak dan Ibu gunakan ketika telah melakukan pendaftaran akan secepatnya terverifikasi di sana. Setahu saya tidak lebih dari 1 menit sudah bisa terverifikasi jika jalur pendaftaran Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu punya jalur NTT yang bagus, maka dengan sendirinya sekitar 1 menit sudah dapat informasi melalui email Bapak dan Ibu serta anak-anakku gunakan email tersebut di sana. Hanya di sini, di tampilan sini yang biasanya agak sedikit lama. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah anak-anak bisa menggunakan email sekolah? Email sekolah yang dari EPS bisa digunakan. Untuk saat ini bisa digunakan dulu untuk melakukan pendaftaran. Karena nanti setelah proses selesai pendaftaran, setelah mereka masuk ke SMP, baru email tersebut akun yang sekolah itu baru dinonaktifkan.
sampai saat ini akun tersebut masih bisa dilakukan untuk pendaftaran. Barangkali itu yang bisa saya jawab, Bu. Mungkin Bu Asri. Iya, oke. Terima kasih penjelasannya Pak Max. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya sebutkan satu persatu ya Pak Max ya. Silakan. Jadi ada pertanyaan untuk foto yang disetorkan itu apakah ada standar background-nya dan itu ukuran berapa? Terus yang selanjutnya itu kapan bisa minta surat keterangan lulus dari sekolah asal. Terus terkait mapnya katanya apakah nanti itu akan diantar ke sekolah atau seperti apa, gitu ya. Terus yang selanjutnya dari ada tadi orang tua yang bertanya tentang surat MLT yang telah diverifikasi itu nanti dapatnya di mana, gitu. Terus ada juga yang bertanya untuk berkas pendaftarannya apakah cukup bentuk soft file saja atau perlu menyerahkan berkas hard copy-nya nanti. Terus Bapak Iwayan Suarjana. Halo Bu. Bu Asri. Hilang sinyalnya dia. Oh, hilang. Baik, saya Langsung aja, jawab. Pak Max. Langsung Yes. aja dijawab. Kalau ada Iya, di oke. sini. Oke, baik, saya jawab yang belum ya. Link pendaftarannya. Oke. Yang berikutnya terkait foto, Bapak dan Ibu sebenarnya ukuran foto yang di upload itu latar belakangnya apa sebenarnya tidak terlalu mengikat. Sebaiknya Bapak dan Ibu bisa saja menggunakan foto yang dari sekolah. Ya, foto siswa yang di sekolah biasanya kalau sudah kelas 6 kan ada foto dari sekolah ya dengan background putih ya kalau tidak salah dari sekolah itu saja difoto baru nanti atau itu di scan baru dikirim. Ukurannya tidak apa namanya tidak menentu apakah 4x6 atau berapa, tetapi yang penting jelas gitu Bapak dan Ibu ya, yang penting jelas sehingga ketika kami melihat bahwa oh betul ini calon peserta, jangan sampai dari samping gitu tujuannya. Sekali lagi dari depan ya Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya saya lihat tuh lagi tadi foto ya. Nah, berikutnya surat keterangan lulus dari sekolah. Bapak dan Ibu tentunya surat keterangan lulus dari sekolah itu ini kalau pernyataan surat keterangan lulus dari sekolah bahwa tentunya setelah lulus, tapi kalau misalnya untuk melakukan pendaftaran nanti surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa siswa atau anak tersebut telah mengikuti ujian sekolah gitu ya, dari sekolah yang dari sekolah mereka misalnya dari SD Laweu, dari SD Singkole, karena di sana sekolah belum mengeluarkan surat keterangan lulus. Setahu saya seperti itu. Jadi surat keterangan dari sekolah yaitu surat keterangan mengikuti ujian sekolah. Seperti itu ya. Nanti yang berikutnya surat ya. Oh ya. Untuk maaf di sini Bapak dan Ibu yang dimaksud adalah nanti tentu ketika selesai pemilihan map di sini kalau kita mendaftar langsung ada di situ pilihan map Bapak dan Ibu. Ya, nanti untuk berkas asli nanti kami minta setelah siswa tersebut dinyatakan lulus ya, seperti itu. Ya, jadi bukan ketika pendaftaran awal seperti itu. Ya, jadi pendaftaran awal sekali lagi secara online dan kami akan melakukan verifikasi di sana. Jika ada yang belum jelas tentunya nanti kami akan minta secara langsung. Oleh sebab itu nanti nomor HP Bapak dan Ibu atau anak-anakku harus jelas ketika nanti panitia menghubunginya. Nah,
Untuk surat keterangan MLT yang telah diperiksa dapat dapat di mana? Maksudnya didapat di mana ya? Surat keterangan ini. Untuk MLT tentu di tempat atau di organisasi masing-masing. Misalnya untuk yang di Kawas, surat keterangan bahwa anak ini adalah penduduk asli Sorowako, tentu nanti yang ada di sana pengurus Kawas, demikian juga untuk Pasitabe untuk surat keterangan MLT tersebut ya. Ya, untuk yang pendaftaran awal seperti itu Bapak dan Ibu, demikian juga nanti untuk surat keterangan ketika pendaftaran ulang upload saja untuk sementara. Kalau nanti setelah itu baru nanti akan tentunya panitia akan menyampaikan pengumpulan berkasnya kapan ya, seperti itu. Oh, selanjutnya dari Pak Wayan, berapa standar nilai tes yang masuk nantinya? Untuk standar tes kecuali yang prestasi ya, yang prestasi itu rata-rata 75. Kalau yang lain itu sebenarnya tidak ada. Gitu. Sekali lagi nilai pengetahuan ya, penilai pengetahuan. Berapa standar nilai yang masuk? Oh, kalau nanti yang masuknya tidak ditentukan bahwa harus sekian, tapi sekali lagi yang mendaftar untuk yang jalur prestasi saja yang boleh, yang akan ditentukan nilai ketika mereka mendaftar nanti. Kalau yang formulir biru, formulir merah, dan formulir kuning tentu tidak itu ya. Nah, istilahnya di ranking saja, bukan ada standar minimal. Iya, iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Ini Pak Aaron ya, Aaron. Bolehkah surat keterangan mengikuti ujian dari sekolah pengganti surat keterangan lulus berhubung? Ya, jadi seperti tadi bahwa seperti itu. Jadi surat keterangan mengikuti ujian dari sekolah kalau belum ada surat keterangan lulus. Nah, pendaftaran boleh pakai Gmail orang tua, boleh juga pakai peserta didik. Untuk yang GPS ya, sepertinya masih ada akunnya. Untuk email bebas ya Pak. Yang jelas email tersebut aktif dan dapat diakses. Nah, sekali lagi untuk Pak Taslim, ya kami mengharapkan untuk menggunakan Gmail ya. Ya. Oke, selanjutnya apakah mungkin ada yang pertanyaan yang saya lewatkan barangkali atau yang belum jelas, silakan Bapak dan Ibu tanya kembali. Saya kembalikan ke Pak Sri. Iya, ini ada pertanyaan, ada yang raise hand Pak Max, Ibu Nila Anakia. Ini ibu atau anak sih? Ya, kepada Ibu. Oh, iya, halo. Iya, silakan Ibu. Ya, maaf, selamat siang Bapak Ibu. Pak, ini mau tanya saja. Ini kan kita, saya sendiri belum buka linknya ya. Pada saat mengisi form di pendaftaran itu, apakah jika ada salah satu misalnya belum diupload, apakah itu tidak bisa disubmit ya Pak? Soalnya misalnya ada surat keterangan lulus, ada salah satu dokumen belum ada, misalnya surat keterangan lulus, itu tidak berhasil submit atau gimana ya Pak? Atau bisa dilewatkan? Baik. Iya. Baik. Saya langsung jawab ya. Iya, oke. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau ada surat yang belum tersubmit, belum lengkap, terus yang lain kita submit, sebenarnya sudah bisa mendaftar. Hanya nanti ketika ada yang belum lengkap, nanti akan ketika panitia melakukan verifikasi, ya, hal tersebut akan dimintakan kembali. Nah, ketika dimintakan kembali, terus nanti panitia akan mengecek jika hasil
uploadnya sudah lengkap, ya nanti ketika batas pengumuman nomor peserta, ya baru disampaikan bahwa nomor urut sekian sekian. Bukan, jadi pada dasarnya gini, untuk memudahkannya, Bapak dan Ibu bukan mendaftar cepat, terus nanti kita akan mendapatkan nomor pendaftaran yang paling awal, bukan seperti itu. Jadi tidak menjamin, sekali lagi, ketika kita mendaftar cepat, sementara ada berkas kita yang belum lengkap, terus kita submit, nanti itu juga akan cepat-cepat mendaftar. Bukan seperti itu kalau di, tetapi kelengkapan data yang perlu. Oh iya. Oke, makasih Pak informasinya. Ya, itu dari kami. Masih ada Bu Asri? Pak Max, tapi memang di formulir pendaftaran itu sifatnya wajib semua. Iya. Jadi dia punya bintang merah semua, jadi tidak bisa terkirim sebelum ada dokumennya. Tapi kalau mau direvisi bisa, kan itu ada prosedur revisi. Oh iya Pak, terima kasih. Ada yang angkat tangan juga Pak Max. Ini Ibu atau Bapak sih? Ibu Sahidah. Dipersilakan Ibu. Iya, oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kebetulan saya minta maaf karena lambat masuk. Kebetulan saya salah satu guru di SD di Wasuponda. Jadi, apakah di sini yang bisa mengajukan pendaftaran hanya anak karyawan Vale atau ada memiliki kerukunan atau semacam organisasi yang tidak memiliki kedua hal itu, apa bisa mendaftar atau tidak? Terima kasih. Baik Bu Saida. Setahu kami sampai saat ini surat keterangan untuk MLT dua saja saat ini, yaitu dari Kawas dan Pasitabe. Seperti itu ya Pak Mahmudin ya. Nanti kepala sekolah yang akan menjawab. Halo Pak Mahmudin. Ya, Bapak dan Ibu, seperti hasil presentasi kami tadi bahwa yang dimasuk MLT yaitu Kawas dan Wasitabe tadi. Ya. Jadi dua itu sampai saat ini, dua itu yang baru diakomodir, yang organisasi yang lain belum. Nah, oke, baik. Saya coba jawab ini pertanyaan dari Ibu atau Ibu Suparmi ya. Kira-kira pengambilan surat keterangan sudah mengikuti ujian dari sekolah ya? Kapan ya Bapak? Bapak dan Ibu, sebenarnya jika anak kita telah mengikuti ujian, bisa melakukan, mulai saat ini bisa minta surat keterangan di sekolah. Ya, jangan sampai nanti terlambat waktu pendaftarannya. Ya, jadi kan surat keterangan saja, bukan menandakan bahwa dia lulus atau tidak lulus, tapi surat keterangan telah mengikuti ujian ya dari sekolah. Ya, itu. Oh ya, selanjutnya ujian tertulis materi numerasi dan literasi bisa diberi penjelasan tentang apa? Oh ya, Bapak dan Ibu, sebenarnya kemampuan literasi dan numerasi itu seperti apa yang mereka atau sekolah atau SD ujikan ya ketika mereka atau ketika anak-anak kita melakukan ujian sekolah seperti itu. Karena itu materinya atau kalau kisi-kisinya itu kisi-kisi literasi seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi apa yang telah diujikan di sekolah bentuk literasi itu yang ketika mereka SD kemarin mengikuti ujian sekolah, materi-materi itu atau bentuk-bentuk literasi itu yang akan dicoba ditanyakan atau disampaikan tes ketika masuk di SMP. Nah, kisi-kisinya Bapak dan Ibu tentu ketika Bapak dan Ibu guru yang membuat di SMP berdasarkan kisi-kisi literasi yang ada di SD ketika kami. Ya. Nah, selanjutnya dari Pak Leo ya. Untuk pendaftar hadis sekolah asal hanya dicantumkan pilihan dari SD saja dan ya.
untuk POM daftar hadir. Oh iya, untuk Pak Leo, untuk saat ini sosialisasinya kami untuk orang tua yang ada di sekolah YPS, ya, dari Singkole dan SD Lawewu, ya. Untuk nanti sekolah di luar YPS nanti ada sosialisasi lagi. Sosialisasi itu dilakukan oleh panitia PPDB Sekum. Kalau kami panitia PPDB unit, ya. Jadi mereka akan mensosialisasikan seluruh ketentuan yang ada secara umum untuk orang tua yang siswanya atau yang anaknya ada di luar YPS. Ya, berikutnya siapa lagi ya, saya coba. Oke, selanjutnya. Oh ya, mungkin ada yang belum saya jawab, Ibu Asri, silakan. Atau Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan langsung, boleh. Iya, kepada Bapak Mardi yang raise hand, kami persilahkan. Pak Mardi, apa ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam, Pak. Ya, ada saya mau tanyakan, itu kan yang misalnya yang jalur prestasi, apa dia ikut tes juga kalau dia ikut jalur prestasi? Kan misalnya gini, misal jalur prestasinya dia tidak memenuhi syarat, untuk mengantisipasi dia bisa ikut tes juga atau gimana? Oke, itu saja, Pak? Iya, itu aja, Bu. Makasih Iya. banyak. Oke, terima kasih Pak Mardi. Silakan Pak Max. Terima kasih Pak Mardi. Untuk jalur prestasi, yang pertama ketika dia mendaftarkan nanti harus panitia akan melihat apakah syarat-syaratnya yang dia upload, ya, atau yang diperlukan itu telah memenuhi syarat, ya. Kalau dia telah memenuhi syarat, tentu dengan sendirinya akan ada nomor pendaftaran, seperti itu. Nah, ketika ada nomor pendaftaran keluar, itu menandakan bahwa yang bersangkutan tersebut berhak untuk mengikuti tes, ya. Jadi kalau ada berkas yang atau yang diminta itu tidak terpenuhi, misalnya contohnya prestasinya juara 1 nasional dan sebagainya, terus sementara nilai rata-ratanya tidak mencapai 75, maka dengan sendirinya berarti tidak memenuhi syarat pendaftaran. Ketika tidak memenuhi syarat pendaftaran, terus nomor pendaftarannya kemungkinan itu tidak akan keluar, bukan kemungkinan tidak akan keluar, karena tidak akan diberikan, karena tidak memenuhi syarat. Jadi harus memenuhi syarat, Pak. Jadi tidak hanya bisa ketika siswa yang memenuhi syarat baru boleh mengikuti tes kemampuan literasi dan numerasi. Seperti itu jawaban dari kami. Iya. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya Pak Mardi ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu dan juga anak-anakku semua, kami ingatkan kembali untuk absen yang ada di kolom chat. Ya, mungkin sudah tidak ada yang bertanya, Pak Mas. Tidak ada Mide. Bu Asri itu yang Ibu Mia dan Ibu Handrawati sudah ya tadi? Sudah tadi Bu Hadrawati. Bu Mia yang dari tadi kami panggil enggak nyahut. Mungkin kalau tidak ada lagi silakan.
Oh ini masih ada satu Pak Max dari Ibu Weli. Ada pertanyaannya, apakah calon siswa bisa mendaftar melalui 2 jalur? Jadi dia mau pakai jalur karyawan dan juga pakai jalur prestasi secara bersamaan. Silakan Pak Max. Ya, baik. Sebenarnya Bapak dan Ibu, ya, untuk pendaftar itu hanya boleh memilih satu saja jalur. Ya. Boleh, misalnya untuk, jadi dengan sendirinya harus dipertimbangkan apakah saya akan memilih jalur karyawan atau jalur prestasi. Ya, jadi hanya boleh satu. Ibu. Nah, saya analogikan begini, jika melalui 2, terus nanti kalau nomor pesertanya untuk uji tes berarti ada 2 kartu, kan tidak, hanya 1. Nanti dikonfirmasi kembali tentunya, mau pilih yang mana, nih seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi hanya satu saja. Pastikan mana yang peluangnya lebih besar. Ya, peluangnya lebih besar. Jika jalur karyawan peluangnya lebih besar, silakan gunakan itu. Jika jalur prestasi lebih besar, silakan gunakan itu. Jika Bapak dan Ibu serta anak-anakku merasa bahwa oh saya paling cocok misalnya di jalur prestasi, ya saya di prestasi. Gitu. Karena mungkin prestasi-prestasi saya rata-rata misalnya nasional. Barangkali itu saja dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Mahmudin barangkali. Iya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kepala Sekolah? Sudah cocok. Hanya boleh memilih satu saja. Dan apakah dia karyawan, dia mau pilih ataukah prestasi. Iya. Ini ada satu lagi Bu Astri, Pak Arlin. Iya, betul. Dari Pak Arlin. Berapa persentase jumlah nilai rapor untuk tes? Nilai rapor berapa, tesnya berapa persen? Gitu. Baik. Untuk nilai rapor itu 30%. Ya, 30% rapor, sementara untuk hasil tes itu 75%. Untuk tahun ini kami memperlakukan seperti itu. Ya, jadi saya langsung saja jawab seperti itu. Jadi sekali lagi nilai rapor 30%, nilai tes kemampuan itu 70%. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, orang tua, siapkan siswa untuk anak-anak kita untuk melihat soal-soal literasi dan numerasi, ya. Soal-soal literasi, contoh-contoh soal literasi dan numerasi itu pasti untuk SD Laweu dan sekolah itu telah diajarkan. Nah, anak-anak juga boleh pelajari di internet contoh-contoh soal seperti itu. Ya, jadi itu saran dari kami. Seperti itu, saya kembalikan ke Bu Asri. Iya, itu tadi ya jawaban dari Pak Max. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu yang hadir di room hari ini. Oke, apa masih ada lagi pertanyaan? Karena ini sudah mau jam 12 ya. Gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin tidak ada, Mas. Cukup. Berarti kalau kegiatan kita hari ini saya anggap belum, ternyata masih ada yang bertanya nih. Ibu Nila masih raise hand, silakan Ibu Nila. Ya, maaf saya tanya lagi satu, untuk yang masalah surat keterangan lulus tadi, nanti kan jangka waktunya itu kan saat orang libur cuti bersama ya. Apakah kita ke sekolah atau nanti bentuknya dikirimkan lewat email ya, filenya itu dari sekolah? Oh iya, oke. Gimana Pak Max? Oh ya Bu, untuk surat keterangan maksudnya ya dari SD ini ya, dari SD. Kalau untuk surat keterangan dari SD barangkali
Kemungkinan besar nanti ya saya pernah tahu mekanisme untuk SD Lawewu dan Singkole, apakah langsung dikirim melalui email surat keterangan lulus ya, atau Bapak dan Ibu bisa ke sekolah untuk mengambil surat keterangan lulus seperti itu. Tapi nanti proses pendaftarannya secara tentunya menggunakan soft copy. Boleh kok Bapak dan Ibu. Yang penting ya. Saya tanya kuali kelasnya saja, Pak Max. Oh iya, iya. Sudah, kayaknya kalau SD sudah jadi juga itu. Oh, berarti kami komunikasikan ke sekolah saja ya, Pak ya? Iya, Bu. Iya, oke. Ya, makasih, Pak. Iya, oke. Nah, ada satu lagi dari Pak Fadil. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi jika ada kendala dalam proses pendaftaran? Oh iya, untuk nomor kontak nanti ada di di portal di sana. Nanti kami nanti akan diletakkan di sana. Bapak dan Ibu bisa melihat ketika waktu pendaftarannya mulai dibuka. Seperti itu. Demikian juga di sana nanti akan ada tutorial pendaftaran Bapak dan Ibu ya. Tutorial pendaftaran nanti akan ada di sana ketika waktu pendaftaran telah dibuka. Oke. Silakan Mbak Sri. Ya, jadi untuk kontak person ataupun nomor yang bisa dihubungi pada saat ada kendala itu semua ada di portal PPDB ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah melakukan registrasi by phone itu nanti akan ada link grup WA di akhir. Jadi jangan lupa untuk bergabung melalui link WA yang sudah ditempelkan di formulir yang Bapak Ibu akan isi. Seperti itu. Nah, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, karena mengingat waktu juga ini sudah mau jam 12, maka dengan ini kami akan mengakhiri kegiatan sosialisasi PPDB hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku semua. Semoga proses pendaftarannya nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi mari kita menutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Rabbil alamin, dan terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Iya.